Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Sebelumnya saya mohon maaf, suara saya sudah seminggu ini hilang. Ini sudah mulai keluar tapi belum maksimal. Ini semakin memberikan pelajaran kepada saya bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa. Iya kan? Sampai kepada suara saya tidak berkuasa. Kalau Allah berkehendak suara saya diambil, ya sudah. Saya 5 hari nggak bisa keluar suara. Terus setelah ke dokter dikasih obat, alhamdulillah mulai, tapi belum. Ini saya sebenarnya kalau sama dokter dilarang ngomong, dilarang bicara, bahkan telepon tidak boleh selama 2 minggu. Waduh, kerjaan saya ngomong, kok nggak boleh ngomong, gimana ini? Jadi perang terus ini, ya. Jadi saya mohon maaf betul tidak bisa maksimal, dan mungkin untuk muqaddimah malam hari ini kita perkenalan tentang kitab Mau'izatul Mu'minin. Insyaallah nanti doakan, mohon doanya semoga segera kembali pulih suaranya. Amin Allahumma. Baik, mari kita mulai pengajian ini dengan sama-sama mengirimkan Fatihah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya wal awliya wa jami'il malaikatil muqarrabin. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خصوصا إلى حضرة الشيخ العالم العلامة الحجة الإسلام إمامنا محمد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي نفعنا الله به وبعلومه وعودنا في الدرامين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم وصل إلى الأعلام المرحوم الشيخ محمد جمال الدين القدسي القاسمي الدمشقي نفعنا الله بعلامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما بعد. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وعلمه وعدنا في الدار. آمين آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kitab Mau'izatul Mu'minin ini merupakan kitab rangkuman, ringkesan, ya. Kitab Mau'izatul Mu'minin ini adalah kitab ringkasan
atau rangkuman dari kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Al-Ghazali. Ini dilakukan oleh beliau almarhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Jadi ceritanya beliau ini seorang dosen berkebangsaan Suriah yang mempelajari semua kutub, kitab-kitab khazanah keislaman, maka sampai satu kesimpulan bahwa kitab yang paling, nah ini maaf, ini kalau lama-lama akhirnya ngegas juga ngomongnya, padahal sama dokter nggak boleh ngegas. Insyaallah. Jadi kitab ini hasil penelitian yang lama bertahun-tahun dari Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi, meneliti kitab yang mempelajari semua kitab-kitab yang ada, akhirnya berkesimpulan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini merupakan kitab yang paling lengkap. Artinya apa? Islam itu ada 3. Ada akidah, ada syariah, dan kemudian ada akhlak. Jadi Islam itu mengandung 3 ajaran utama. Akidah bicara tentang keimanan, syariah bicara tentang hukum, dan akhlak berbicara tentang amal perbuatan manusia. Nah, ketiga ini ada semua di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga para ulama punya kesimpulan, andaikan Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak ada, maka kitab Ihya Ulumuddin sudah cukup menggantikan peran dan posisi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hebatnya kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Itu terdiri dari 4 jilid, 36 bab. Ya. Imam dalam kitab Ihya itu memuat 3 hal itu, tentang akidah, tauhid, ahlus sunnah wal jamaah, tentang syariah, hukum-hukum syariah yang lebih lengkap dari kutubul fiqh yang ada, kemudian yang terakhir memuat tentang akhlak. Ya, ini dirangkum dalam kitab Ihya. Imam Ghazali dalam menulis kitab Ihya, setiap mengutip hadis Rasulullah, Imam Ghazali itu selalu bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Makanya tidak ada yang berani mengkritik hadis yang ada di dalam Ihya. Jadi Imam Ghazali itu setiap mau menulis hadis bermimpi ketemu dengan Rasul, izin oleh Rasulullah, diizinkan ditulis dan dicium. Kalau harum sahih, kalau tidak harum tidak sahih. Itu Imam Ghazali. Kalau secara ulumul hadis, secara ilmu hadis, standarnya Imam Bukhari dan Muslim, banyak hadis-hadis Imam Ghazali itu yang tidak sahih. Tapi tidak berani orang mengatakan ini tidak sahih, karena sudah disahihkan oleh Rasulullah sendiri. Ya, itu hebatnya Ihya itu, sehingga sampai saat ini terus menjadi kajian utama dalam khazanah Islam. Ihya itu dilahirkan atas keprihatinan Imam Ghazali terhadap 2 kutub keilmuan antara ulama fikih dengan ulama tasawuf. Ulama fikih itu orientasinya ingin masuk surga,
maka dijaga sholatnya, syariatnya. Sementara ulama tasawuf ingin ketemu Allah, dia nggak peduli ada surga neraka, nggak peduli. Itu pada zaman itu menguat, sehingga Imam Ghazali punya keinginan untuk menyatukan antara fikih dengan tasawuf, akhlak dengan tasawuf, dengan syariat. Dan itu berhasil oleh Imam Al-Ghazali disatukan dalam kitab Ihya itu. Jadi itu latar belakang kenapa Imam Ghazali menuliskan kitab Ihya, untuk menyatukan perbedaan pendapat antara ulama fuqaha ahli fikih yang berorientasi surga neraka, sehingga dia menjalankan, selalu berhati-hati dalam menjalankan syariat Allah. Satu sisi ada kubu ulama tasawuf yang dia berorientasi ingin ketemu dengan Allah. Ketemu dengan Allah itu adalah tujuan segala-galanya. Sehingga dalam tasawuf itu orang melakukan proses fana. Ya. Pada tubuh manusia, dalam tubuh manusia, dalam diri manusia itu ada dua unsur. Ada unsur nasut, kemanusiaan, ada unsur lahut, ketuhanan. Ada unsur ilahiyah, ada unsur insaniyah. Nah, orang-orang tasawuf ingin membuang unsur-unsur insaniyahnya, yang tersisa adalah unsur ilahiyahnya. Itu yang dicoba dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan tabaqat. Dia berjenjang, ya, mulai dari sabar, qanaah, tawakal, terus sampai pada puncaknya ittihad atau al-hulul. Abu Yazid al-Bustami al-Halaj itu. Jadi ketika manusia sudah mampu meleburkan sifat kemanusiaannya, yang tersisa adalah sifat ketuhanannya, maka manusia itu sudah menjadi menyatu dengan Tuhannya. Ketika itulah ulama-ulama sufi itu keluar ungkapan yang seolah-olah dirinya Tuhan. Subhani, subhani ma khalaqtu illa bi. Tidak ada Tuhan selain saya. Karena ketika itu sudah bukan manusia dia. Hilang unsur kemanusiaannya, tinggal unsur ketuhanannya. Itu dalam dunia tasawuf. Sementara ulama fikih sangat kuat. Dia punya logika sendiri bahwa kita diperintahkan untuk melakukan syariat Allah ya sesuai tuntunan Rasulullah. Maka fikih itu sangat rasional, yang dikedepankan rasionalitas. Kita harus sholat, maka syarat dan rukun harus dipenuhi agar sholatnya sah. Lah, sah itu belum jaminan untuk diterima, tapi sahnya sholat menjadi satu langkah menuju diterimanya sholat. Kalau kita tidak memenuhi syarat rukun sholat, otomatis sholat kita tidak sah. Kalau tidak sah, tidak mungkin diterima. Wong sah saja belum tentu diterima. Nah, gitu logikanya orang-orang fikih. Makanya sangat memperhatikan terhadap syarat rukun, kesempurnaan dari semua ibadah itu. Misalnya dalam hal apa, semua rukun Islam semuanya diperhatikan. Nah, pertentangan kedua ini kemudian coba disatukan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatukan ini, sebenarnya dua-duanya sama, ingin menuju Allah, cuman caranya yang berbeda.
Caranya pun sebenarnya tidak berbeda, hanya satunya lompat, yang satunya jalan. Gitu. Satunya jalan. Orang fikih ingin masuk surga, surga itu kan rahmatnya Allah. Hanya orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah yang bisa masuk surga. Kalau di surga, nikmat tertinggi dan terbesar adalah ketemu Allah. Jadi ujung-ujungnya ya ketemu Allah, ya kan? Karena nikmat tertinggi dan terbesar di surga itu adalah ketemu Allah. Jadi di surga itu ada kelasnya. Semua yang ahli surga itu ada kelasnya. Ukuran kelas itu bukan pada fasilitas, karena fasilitas standarnya sudah sangat hebat semua kan. Artinya apapun yang kita di surga itu, orang minum sekali maka tidak akan haus selamanya. Orang minum walaupun 1 tetes air surga, dia tidak akan haus selamanya. Tapi andaikan dia minum air surga sampai 2 ton, misalnya 2 tangki, dia tidak akan pernah kekenyangan, kembung gitu, nggak ada. Jadi di surga itu kita sudah tidak ada pipis, buang air besar, kentut, pokoknya yang negatif-negatif nggak ada. Kekenyangan itu tidak ada, kelaparan itu tidak ada. Isinya nikmat tok, itu di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah masuk surga, isinya nikmat tok, gak ono gak nikmati. Dan nikmatnya itu oleh Imam Ghazali diibaratkan ada qit'atul ni'mah, qit'atul jannah, nikmat surga yang diturunkan di dunia itu ada contohnya. Bapak Ibu sudah merasakan, utamanya yang sudah menikah. Nah itu salah satu contoh nikmat surga. Ya, qit'atun min ni'matin jannah. Ya, salah satunya. Ketika kita ditanya bagaimana nikmat itu, kita nggak bisa menjelaskan kan. Hanya bisa merasakan, menggambarkan, mendeskripsikan, nggak bisa. Itu namanya disebut mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarat fi qalbil bashar. Itu gambaran nikmat surga. Nah, itu semua penduduk surga, mulai dari tingkat paling rendah sampai paling atas, fasilitasnya sama dalam hal itu. Bidadari juga, yang laki. Nah, bedanya hanya pada frekuensi bertemu dengan Allah. Frekuensi bertemu dengan Allah yang berbeda. Kalau tingkat paling tinggi itu tiap saat bisa melihat Allah. Para aulia, para anbiya, para mursalin, para rasul. Ada yang kemudian bisa melihat Allah tiap jam, tiap 3 jam, tiap hari, tiap seminggu sekali, sebulan sekali. Dan yang paling rendah, nikmat penduduk surga itu bisa melihat Allah sekali saja. Itu nikmat orang yang masuk surga, penduduk surga. Nah ini tujuan dari ulama fikih dan ulama tasawuf sama-sama ingin ketemu Allah. Nah, apakah besok kita bisa melihat Allah? Nah itu, kalau di alam dunia kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Allah. Ya, karena Allah itu apa? Akbar. Akbar itu artinya apa? Maha besar. Ibarat kita ini sebenarnya handphone itu kan kecil ya. Cuman kalau ditatapkan ke muka gini, kita kan nggak bisa melihat. Bisa nggak dipahami? Saking besarnya Allah, kita nggak mampu melihat. Nabi Musa saja tidak mampu. Wa kharra raki'an sujada.
ketika di Turi Sina itu. Saking maha besarnya Allah. Nah, besok di surga itu sudah berbeda ceritanya. Ya, karena oleh Allah diberi keistimewaan, itulah wujud dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang masuk surga. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada kitab ini. Kitab ini coba ditulis oleh Imam Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Beliau lahir di Damaskus, Suriah, yang negaranya sekarang sudah ada tapi seperti tidak ada. Ya, kasihan sekali itu saudara kita, saudara sama-sama orang Islam, tapi karena perang saudara, maka yang berkecamuk sampai saat ini, akhirnya kondisi negaranya sangat memprihatinkan. Padahal banyak ulama-ulama besar yang lahir dari Damaskus ini, dari Suriah ini. Di antaranya ini Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi ini. Nah, beliau melihat bahwa kitab Ihya ini sangat representatif, maka oleh beliau coba dirangkum. Karena apa? Kalau membaca Ihya itu agak susah, kalimatnya juga susah, banyak syairnya, redaksinya juga agak tinggi. Maka tidak semua bisa membaca kitab Ihya. Nah, kemudian oleh Syekh Jamaluddin ini dirangkum dalam artian bahwa semua bab-bab yang ada di dalam Ihya tidak dikurangi. Semuanya ada di sini. 36 bab yang ada di Ihya, tapi dalam 4 jilid beliau ringkas menjadi 2 jilid. Ya. Jadi ini ada isinya 2 jilid merangkum 4 jilid kitab Ihya. Semua babnya utuh 36, tidak ada yang dikurangi. Hanya pada bagian-bagian tertentu yang diringkas. Misal di Ihya itu ada tuntunan kalau kita meminum atau pada minuman pertama, tegukan pertama itu baca bismillah. Tegukan kedua bismillahirrahman. Tegukan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Itu di Ihya ada. Di sini enggak, langsung diringkas saja. Kalau mau minum baca bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, ringkesan seperti itu. Ya, juga selesai makan alhamdulillah, selesai kita semuanya langsung diringkas menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Itu gambaran secara umum ya kitab Mau'izatul Mu'minin. Dalam kitab ini karena dia meringkas kitab Ihya, maka kandungannya sangat lengkap. Bapak Ibu, di dalam ini ya namanya kandungan kitab Ihya. Kita kalau baca ini memang ya harus buka Ihya-nya juga untuk tahu gimana lengkapnya, referensinya. Karena ini betul-betul rangkuman, cuman enak dibaca, lebih mudah redaksinya. Dan saya lihat kayaknya sudah banyak terjemahannya, gitu, banyak terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, kita nanti akan mengkaji ini ada 3 hal. Pertama, kita kaji sesuai dengan tartib babnya tentang akidah, ya, tentang syariah dan juga tentang akhlak. Yang bab pertama, jilid pertama dimulai dengan ilmu, fadilatul ilmi. Kenapa Imam Ghazali memulai kitab Ihya-nya dengan kitabul ilmi? Karena semua kehidupan ini
memang akan bermakna bagi orang yang punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, maka hidup ini menjadi tidak bermakna. Contoh, saya punya HP, tapi tidak punya ilmu menggunakan HP. Jadi HP kan gak ada gunanya. Gitu? Saya punya mobil, tidak tahu ilmunya, nyetir mobil, ya gak ada manfaatnya. Itu sederhananya fungsinya ilmu itu. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini dibutuhkan ilmu. Ya, semuanya dibutuhkan ilmu. Bapak Ibu bisa ke sini karena tahu ada ilmunya. Ilmunya apa? Tahu lokasi masjid ini di mana. Kalau nggak tahu nggak akan mudah sampai ke sini. Ya. Nah, ilmu itu pesan utamanya dari sini Imam Ghazali itu ingin bahwa ilmu itu sangat penting bagi manusia. Karena yang akan menuntun manusia ke jalan kebenaran atau jalan kesesatan itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu itu sendiri sumbernya dari Allah. Nah, itu pesan utamanya. Artinya apa? Kalau kita mencari ilmu sudah sampai kepada tingkatan yang tinggi, kita akan sampai kepada ujung ilmu itu siapa? Allahu Akbar. Orang kalau sudah pintar, sudah alim, maka dia akan sampai satu kenyataan, ternyata Allah itu Akbar. Kalau belum sampai kepada pernyataan Allah Akbar, berarti masih belum pencaharian ilmunya itu. Nah, itu pesan utama dari Imam Ghazali. Sehingga manusia itu diminta untuk tidak merasa bisa, karena ilmu itu sifatnya semakin kita mencari maka semakin nampak kekurangan kita. Itu ilmu. Kita belajar, kita semakin sadar kalau kita bodoh. Ya Allah, saya kok baru tahu ini. Ternyata ada ilmu ini. Semakin kita belajar ilmu, itu semakin nampak kebodohan kita. Kalau ada orang belajar ilmu kok langsung merasa pintar, itu berarti nampak bodohnya itu. Kewalik gitu ya. Seharusnya orang itu semakin tahu ilmu, maka dia akan semakin tahu kalau yang tidak dia ketahui jauh lebih banyak dari yang dia ketahui. Nah, maka orang yang thalabul ilmi itu terus sifatnya itu fakir, orang yang senantiasa membutuhkan dari pengetahuan itu. Ya. Nah, ini luar biasa, salah satu yang mungkin bisa saya kutip dalam pengantar kajian hari ini. Nah, semoga besok pertemuan ke depan kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang sudah normal. Saya boleh teriak-teriak gitu. Kalau sekarang tidak boleh, karena ancaman dokter itu. Tadi dokter itu bilang begini ke saya, Pak, pita suara Bapak sudah rusak, merah semuanya. Ini ibarat mesin, ini sudah overhaul. Wah, bahasanya dokter ngeri. Dan karena Bapak sudah tua, di atas 40 tahun kan tua berarti. Proses penyembuhannya lama. Kalau Bapak ingin sembuh, jangan bicara dulu. Nah, wah ini gimana caranya tidak bicara itu? Boleh bicara, tapi tidak boleh pakai power. Nah, gitu bahasanya dokter itu. Jadi ya bismillah lah. Jadi saya mohon doa dari Bapak Ibu semua, semoga
diberi kesehatan, kesembuhan segera, bisa normal lagi. Karena kalau bahasa dokter itu agak lama, tapi kalau Allah yang berkehendak semuanya akan bisa cepat. Satu lagi sekali yang saya ingin sampaikan, pelajaran yang saya terima dengan penyakit ini, saya betul-betul, ya Allah, luar biasa pelajaran yang Allah berikan. Habis rasa sombong kita itu habis, Pak. Suara ngomong saja itu miliknya Allah loh, ya kan? Suara ini miliknya Allah ternyata. Saya tuh pulang dari Bangka Belitung hari Jumat tugas, pulang sehat masih. Begitu nyampe sini tidur, bangun subuh itu sudah gak ada suara saya. Jadi ngimami sudah gak bisa ngimami santri, sudah batal. Coba begitu mudahnya Allah mengambil suara saya itu, mudah sekali. Dan saya tidak bisa apa-apa. Itu menunjukkan suara saja bukan milik saya, itu milik Allah. Ya kan? Allah ambil, ya sudah. Bisa apa saya? Dokter pun ya lama Pak, menyembuhkannya lama karena Bapak sudah tua. Ya, jadi ini Bapak Ibu sudah pelajaran yang saya mungkin karena saya mau ngaji, mau Idhatul Mukminin ini ya, saya diberi banyak pelajaran oleh Allah dalam kehidupan ini, dan itu manfaat dari kita mengkaji kitab-kitab semacam ini, semakin membuka kesadaran kita ya, bahwa kita itu betul-betul makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak bisa apa-apa semuanya. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Doa itu artinya apa? Kita memohon kepada Allah. Memohon itu artinya apa? Kita tidak bisa apa-apa, kita meminta kepada Allah yang semua maha memberi apa-apa kepada kita. Itu rahasia kenapa kita diminta berdoa kepada Allah. Ya kan? Kita mau tidur doa, bangun tidur doa, 24 jam kita diminta berdoa. Itu artinya apa? Kita diingatkan, kamu itu gak iso opo-opo, ra iso opo-opo, ra duwe opo-opo, njaluk nang pangeran donga. Itu maksudnya kita diminta doa. Ya, demikian mungkin pengantar. Mohon maaf, betul-betul mohon maaf, saya tidak bisa maksimal. Semoga mohon doanya pertemuan ke depan sudah bisa normal kembali. Amin, Allahumma amin. Demikian, mari kita tutup pengantar kajian ini dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.